yang DM saya di IG. Dia bertanya, kenapa Jeng tidak mengawal kasusnya Sambo lagi? Sebenarnya tetap saya kawal, tapi tidak saya buat prediksi. Dikarenakan prediksi saya sebenarnya sudah lengkap ya teman-teman. Dari awal kasus ini saya sudah memberi bocoran-bocoran. Yang pertama bocorannya bahwa Pak Sambo ini memiliki hubungan khusus dengan wanita lain. Kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis dan itu menyebabkan Ibu PC ada kesepian, ada kesedihan yang pada akhirnya ada rasa suka kepada Joshua. Nah, disinilah muncul masalah itu karena ketika Bu PC dan Joshua ini ada hubungan khusus, diketahuilah oleh karyawan yang lainnya. Kemudian karena kekhawatiran Ibu PC takut dilaporkan pada Pak Sambo begini dan begitu, pada akhirnya Bu PC mengarang cerita bahwa dia sudah dilecehkan oleh Joshua. Kalau dilihat dari prediksi saya bahwa Pak Sambo ini amarahnya amarah secara dadakan, dan itu juga ada kaitannya dengan perencanaan yang gak matang. Makanya perencanaannya begitu keteteran. Setelah kejadian baru CCTV diamankan. Jadi sebenarnya dari masalah ini sudah bisa ditarik benang merah apa yang menjadi dasar atau menjadi alasan masalah itu terjadi, yaitu bukan pelecehan karena mereka suka sama suka. Tidak ada keterpaksaan, ada kedekatan khusus antara Ibu PC dengan Joshua. Itu dari awal saya prediksi sudah ada bocoran-bocoran seperti itu. Saya berikan bocoran seperti itu. Nah, tinggal mencari tahu aja bocoran saya ini tepat dan tidaknya dilihat dari sidang yang berjalan. Dan bisa dikatakan 90% ada kecocokan. Nah, kenapa saya saat ini membahas Sambo lagi? Dikarenakan ada pemberitaan yang baru, bukan pemberitaan yang lama. Pemberitaan baru ini adalah Pak Sambo gugat Presiden Jokowi dan Kapolri terhadap pemecatan. Padahal kalau nggak salah dia dulu menyetujui pemecatan tersebut ya, entah saya salah atau tidak, tapi kayaknya dia menerima sih. Dan di sini akan saya prediksi mengapa dia menggugat kemudian dicabut lagi. Jadi nggak begitu lama dicabut lagi. Apa alasannya? Adakah sesuatu yang membuat dia seperti itu? Misalnya motif-motif tersembunyi? Mari kita ungkap di sini. Yang ingin saya cari tahu yang pertama adalah mengapa Pak Sambo menggugat Pak Presiden dengan Pak Kapolri. Apakah alasannya, apakah motifnya, dan lain sebagainya. Sebentar ya, ini kartunya masih agak berantakan, takutnya bolak-balik. Walaupun sebenarnya ini kartu bolak-balik ya nggak masalah, tapi nggak enak nanti. Sebentar, sabar. Oke. Apa alasannya Pak Sambo menggugat Bapak Presiden dan Pak Kapolri? Alasan Sambo menggugat Presiden dan Kapolri. Kreasi. Itu sebuah kreasi. Mengapa kamu berkreasi seperti itu? Toh sudah diketok palu saat itu. Ada teman dan kolega, atas dorongan teman dan kolega. Jadi Sambo ini masih mempunyai jaringan teman-teman ya. Selanjutnya ada keperluan apa teman-temanmu memberi saran untuk mengajukan gugatan itu? Karena merasa dirinya paling benar, merasa paling tinggi, merasa ibaratnya memiliki kekuasaan, memiliki jaringan yang kuat. Selanjutnya, mengapa kamu menggugat Presiden dan Kapolri? Ada true love, ada hubungan terkait dengan siapa?
penemuan-penemuan yang ada, penemuan ini merugikanmu atau menguntungkanmu? Ada orang bertopeng. Artinya seperti ini teman-teman. Pak Sambo melakukan usaha-usaha agar gimana caranya dia bisa kehidupannya lebih baik lagi. Makanya dia menuntut atau menggugat kepada Pak Presiden dan Pak Kapolri terkait dengan pencopotannya. Mengapa dia lakukan itu? Dikarenakan dia mengetahui ada penemuan-penemuan yang dia ketahui terkait dengan jajaran-jajaran di kepolisian atau orang-orang pejabat-pejabat yang dia kenal yang mungkin memiliki sepak terjang yang kurang bagus ini. Dan Pak Sambo dengan orang-orang ini kayaknya ada hubungan baik selama Pak Sambo masih menjabat sebagai jenderal kepolisian. Nah, disinilah Pak Sambo merasa saya masih ada peluang di sini untuk kehidupan saya lebih baik lagi. Makanya di sini dia mengajukan gugatan itu. Alasannya dia memiliki info-info penting terkait orang-orang yang bertopeng di ranah kepolisian, dan itu dijadikan untuk menekan dari Pak Kapolri dan Pak Presiden. Intinya di situ ya. Nah, kemudian mengapa dia mencabut lagi gugatannya? Alasannya seperti apa? Apakah ada deal-dealan atau bagaimana? Mari kita ungkap di sini. Mengapa kemudian Pak Sambo mencabut gugatannya? Mengapa kemudian Pak Sambo mencabut gugatannya? Alasannya ada deception, ada yang membisiki, ada yang mempengaruhi, atau ada yang nasihati. Terkait dengan stuck energy, keputusasaan atau jalan di tempat masalahnya dan lain sebagainya. Juga ada masukan dari intuisi yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, mengapa kamu mau mencabut gugatanmu? Ada dukungan dari teman, dari keluarga, dan dari petunjuk ya, dari orang-orang yang memberikan petunjuk kepadanya. The vast universe, alam semesta. Apakah dengan kamu mencabut gugatanmu itu nanti akan ada keringanan hukuman padamu? Orang yang layak dikasihani. Jadi seperti ini teman-teman. Saya kan ingin cari tahu. Habis menggugat, kemudian beberapa waktu nggak begitu lama dicabut kembali. Mengapa? Ternyata Pak Sambo ada yang membisiki, ada yang memberi masukan. Nah, kemudian masukan ini juga ditimbang-timbang oleh Pak Sambo berdasarkan akal, nalar, hati nurani yang ingin diwujudkan. Nah, mengapa dia lakukan seperti itu? Karena buat Pak Sambo masalahnya ini sudah agak jalan di tempat, sudah ada keputusasaan dia dalam menghadapi peradilan tentang kematian Joshua ini. Jadi posisinya Pak Sambo dalam persidangan ini bisa dikatakan sangat terjepit ya. Makanya di sini ada keputusasaan, ada stuck energy, ada jalan di tempat, bingung harus bagaimana dalam menghadapi persidangan itu. Makanya ada kondisi di mana Pak Sambo ingin speak up terhadap orang-orang yang dia ketahui sudah bermain yang kurang bagus di dalam jabatannya, tapi kemudian dicabut karena ada masukan-masukan. Kemudian di sini teman-teman, masukan itu ada dari keluarga juga, dari rekan-rekan, teman, dan dari orang-orang yang memberi saran agar nasib dia lebih baik lagi ke depannya. Karena di kartu ini ibaratnya dia melakukan pencabutannya itu agar dikasihani, bisa agar dikasih hukuman yang ringan seperti itu. Tapi apakah akan dikasih hukuman yang ringan? Ya, kita tunggu saja.
Cuman di sini ada kondisi di mana ada orang deserving, ada orang yang layak dikasihani. Sebenarnya Pak Sambo ini seperti yang saya bilang tadi, dia amarahnya itu amarah dadakan. Makanya dia sosok jenderal dalam kasus ini. Mengapa dia tidak merencanakan dengan baik sampai kedodoran rencananya, sampai gampang ditebak, itu karena memang dia amarahnya mendadak saat itu. Sehingga waktu kejadian CCTV masih banyak yang aktif ya, jadi masih banyak yang terekam. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kasus ini bisa diputuskan seadil-adilnya. Jangan ada pilih kasih. Harapan saya seperti itu, dan semoga cepat kelar karena kita juga udah lama mendengar dari persidangan di kasusnya Sambo ini. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lain.